Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang kita berada di Cafe Chill. Di sini kami akan mewawancarai seseorang mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang industri di Cafe Chill. Terima kasih kepada kakak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait kafe yang kakak kelola saat ini. Nah, adapun pertanyaan pertama yaitu bagaimana pengaruh perkembangan IT terhadap industri kafe saat ini? Kalau kita bahas soal teknologi, berarti itu menyakup tools sama perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, kalau contoh industri di F&B khususnya di coffee shop atau cafe itu kebanyakan teknologi, otomatis satu di pembuatan produk kita pakai teknologi. Dengan adanya mesin kopi yang dulunya orang pembuatan kopi itu diseduh manual dari manusia ke produknya, sekarang lebih ke penggunaan teknologi mesin yang sudah canggih nih. Itu dari segi tools. Untuk perkembangan ilmu teknologi itu sendiri mencakup berarti promosi dan lain-lain di sosial media. Itu pasti semua kafe atau semua bisnis bisa dikatakan sekarang pasti melek ke situ dulu. Teknologi sosmed, teknologi produk itu pasti karena kita mau efisiensi dari segi pelayanan, bagaimana supaya lebih cepat, lebih konsisten. Gitu. Adapun pertanyaan selanjutnya itu, bisakah kakak menyebutkan contoh teknologi yang membantu kegiatan Bapak di kafe? Contoh tadi itu mesin kopi, penggiling atau bahasa di dunia coffee shop itu grinder. Grinder itu salah satu teknologi yang dulunya orang buat kopi itu awalnya ditumbuk atau pakai manual grinder. Sekarang kita sudah disediakan teknologi yang namanya grinder otomatis. Jadi yang dulunya mungkin untuk menggiling dari biji ke serbuk itu membutuhkan waktu untuk penyajian 1-2 menit. Sekarang di 20 detik, 10-20 detik itu sudah bisa nih diada di satu porsi karena adanya ini. Nah, adapun pertanyaan selanjutnya itu bagaimana teknologi mempengaruhi kualitas produk di kafe? Nah, itulah bedanya. Walaupun teknologi yang kita pakai sekarang tetap pakai SDM manusia, cuma untuk menjaga konsistensi. Kalau apalagi kita bicara soal kopi, kopi itu punya rasio, punya suhu, punya pressure, punya tekanan. Itu kalau manusia yang kontrol, contoh lah misalnya kita mungkin kita pakai pemasak air manual di kompor, memang ada temperatur suhu, cuma kan itu belum akurat. Sedangkan teknologi mesin itu semua sudah disetting sedemikian rupa, bahkan kita pun sebagai manusia bisa setting itu, bukan cuma di produksinya, di penggunaannya pun kita bisa setting semua itu. Jadi dari suhu, tekanan, pressure-nya dari air menjadi intisari kopi, itu semua melalui teknologi. Jadi kalau dampaknya positif dan efisiensi itu dapat. Next. Adapun pertanyaan selanjutnya itu terkait dampak negatifnya. Apakah ada dampak negatif dari perkembangan teknologi bagi kafe? Kalau positif sama negatif itu fluktuatif. Itu tergantung dari kembali lagi. Ini bukan full automatic. Jadi ini tetap semi automatic. Tetap butuh tenaga manusia. Tetap untuk perkembangan teknologi ini. Mungkin nanti ke depannya bakalan menuju ke full automatic. Cuma untuk sekarang saya masih anut semi automatic. Jadi walaupun ada teknologi yang canggih, tetap butuh sumber daya manusianya yang mengimbangi ini. Untuk dampak positifnya, yaitu tadi efisiensi waktu, efisiensi kualitas, efisiensi konsistensi. Itu pasti terjaga dengan adanya teknologi. Cuman untuk dampak negatifnya, kapan ini full automatic, mengurangi jumlah pekerja contohnya, yang harusnya kapan ini sudah full automatic, barista yang dulunya hidup atau tanda kutip dapurnya di sini
menyalakan dapurnya untuk cari kerja, cari uangnya di sini, bisa saja tergerus karena perkembangan teknologi yang pesat. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu dampak negatif. Tapi untuk sekarang kita masih semi otomatis, jadi tetap SDM, tetap juga teknologi kita imbangi. Sudah? Sudah ini, Kak. Jadi terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait KP Bapak. Terima kasih Kak. Selanjutnya, kita akan beralih ke bidang transportasi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu Pak. Jadi hari ini kita akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas mata kuliah kami Pak yang ada di kampus. Jadi mungkin kalau Bapak siap, ada beberapa pertanyaan terkait dengan perkembangan teknologi yang ada di transportasi, misalnya di kapal. Karena kebetulan kita ada di pelabuhan. Ya. Jadi saya akan bertanya terkait dengan dampak positif dan dampak negatifnya Pak. Ya. Ya. Jadi bisa dimulai Pak? Ya, bisa. Jadi pertanyaanku, bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan iptek dalam dunia transportasi laut saat ini? Untuk saat ini sudah ini Pak, untuk pengguna jasa sudah mudah untuk melakukan pembelian tiket, karena kita kan sudah melakukan ini sistem website. Jadi tiketnya bisa kita beli melalui website. Jadi pengguna jasa tidak perlu lagi ke pelabuhan, dia di rumah, kalau tinggal sesuaikan saja jam keberangkatan yang dia pilih dan pada saat jam check-in. Jadi untuk sekarang lebih mudah. Ya, Jadi, lebih mudah untuk ininya melakukan misalnya ada orang yang pemberangkatan, menyeberang. ya, Ya. untuk penyeberangannya. Oke Pak, terima kasih. Terkait pertanyaan selanjutnya Pak, untuk dampak negatifnya, itu apakah ada dampak negatif yang muncul di balik dampak positif yang tadi Pak? Ada yang sering terkendala kita di sini masalah jaringan. Oh jaringan Ya, Pak. kadang website kita kalau jaringannya lambat dia error. Jadi pengguna jasa tidak bisa akses website. Oh, iya. Jadi itu mau tidak mau pengguna jasa harus datang di pelabuhan untuk melakukan pembelian tiket. Itu saja kendalanya untuk masalah ini. Sejauh ini masih sedikit ya Pak terkait dengan Iya, jaringan. error. Ya. Oke Pak, jadi selanjutnya upayanya untuk mengatasi hal tersebut, misalnya Pak, dampak negatifnya yang tadi. Kalau untuk ini sih orang IT kami sering melakukan ini untuk pelatihan Oh, iya, pelatihan. bagaimana supaya kalau ada ya ini maintenance hampir tiap bulan, pengecekan di server, apakah memang kalau ada kendala dilaporkan ke kantor pusatnya kami segera diatasi. Dan itu juga salah satu kepuasan pelanggan lah kalau Betul Pak. ini lancar semua tanpa terkendala kan. Iya. Ya. Jadi mungkin itu saja Pak. Saya rasa cukup nih. Ya.